Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi dengan saya dengan Mas Blogger. Nah, kali ini saya akan membuat tutorial yang berbeda dari sebelumnya, yaitu saya akan berusaha menjawab semua pertanyaan yang seputar icon yang saya bisa. Jadi, tonton sampai habis ya, teman-teman. Nah, teman-teman, beberapa hari yang lalu ada yang WA saya, baik itu melalui Facebook, kemudian maupun lewat WA, ataupun komentar lewat channel Mas Blogger. Jadi untuk semua pertanyaan yang masuk ke saya itu saya ucapkan terima kasih. Namun saya mohon maaf jika saya tidak bisa menjawab pertanyaan teman-teman itu secepatnya ya, karena saya juga ada kesibukan juga di luar. Nah, kebetulan sekarang saya ada waktu untuk berusaha menjawab pertanyaan teman-teman. Nah, kemarin itu saya ada yang WA saya itu, Mas, itu ukuran artboard di Icon Finder dan dalam projectnya pixel artboardnya dia Adobe Illustratornya itu untuk ikonnya berapa ya, Mas? Nah, karena banyaknya pertanyaan seputar itu dan berulang kali ditanyakan dengan saya, ya akhirnya saya membuat tutorial aja di sini, teman-teman. Nah, kalau teman-teman misalnya ini pengguna software desain seperti Adobe Illustrator, itu biasanya saya kalau untuk settingan icon itu saya memakai dua jenis ukuran, teman-teman. Nah, jadi ukuran yang biasa saya pakai yaitu pertama itu 32 px kali 32 px. Saya ringkas saja teman-teman ya, karena ukurannya itu persegi jadi sama persis. Jadi kalau saya bilang 32 px ya berarti 32 px aja. Kemudian sama dengan 64 px kali 64 px. Itu sama dengan berarti ukurannya 64 px. Nah, ukuran ini saya gunakan untuk di Icon Finder dan TNP atau Denon Project. Kenapa saya gunakan ukuran ini? Baik Icon Finder maupun TNP itu punya persyaratan masing-masing. Seperti Denon Project itu dia hanya menerima icon yang di bawah 100 px, teman-teman. Jadi 100 px kali 100 px gitu. Px itu artinya pixel ya, teman-teman. Saya singkat aja. Nah, sedangkan di Icon Finder itu bahkan mendukung sampai ukuran misalnya 128 px kali 128 px, kemudian ada lagi 256 px kali 2656 px atau 512 pixel. Nah, kenapa saya ambil ukuran hanya di 32 pixel sama 64 pixel? Karena itu mereka punya ukuran yang sama, teman-teman. Nah, makanya saya hanya membuat ukuran yang bisa saya upload, jadi saya tidak perlu setting lagi ukuran yang pas untuk di kedua situs icon tersebut, teman-teman. Nah, kalau untuk misalnya di Shutterstock itu beda lagi, teman-teman. Karena apa? Saya juga ngupload di Shutterstock dan ini format uploadnya ini berupa SVG untuk iconnya. Jadi bisa langsung di-upload di Icon Finder dan di TNP-nya, teman-teman. Nah, kemudian minimal icon yang diupdate itu untuk di Icon Finder maupun TNP itu 10 icon. Kenapa saya jawab 10? Sebenarnya untuk Denon Project itu tidak ada aturan ya, teman-teman. Teman-teman bisa upload 1 icon atau 2 icon. Tapi kalau menurut saya itu rugi, teman-teman, kalau upload 1 sama 2 icon aja. Makanya saya ketika ingin mengupload icon agar bisa masuk juga diterima Icon Finder itu minimal 10 icon. Nah, jadi makanya setiap saya 10 icon itu saya buat, saya upload di Icon Finder dan sekaligus di Denon Project. Itu untuk iconnya. Kemudian untuk Shutterstock
Shutterstock. Kalau ukuran saya tuh biasanya saya menggunakan ukuran terkadang 2000 px. Nah, seperti inilah teman-teman untuk ukuran icon finder dan TNP. Kemudian yang pertanyaan lain yaitu, nah, berhubung teman-teman banyak yang ngasih masukan ke saya, itu kenapa suara kurang terlalu sedap, kemudian ada lagi mic. Nah, dengan teman-teman memberi masukan kepada saya ini, saya ucapkan terima kasih. Dan ini juga saya coba mengetes mikrofon saya baru saya. Jadi tadi saya sudah datang paket saya mikrofon Tafware BM800. Jadi semoga dengan adanya alat perang saya yang baru ini, jadi suara yang ada di video ini menjadi lebih jelas teman-teman. Ya, jadi mulai video kali ini saya udah menggunakan audio dari mikrofon Tafware BM800. Kemudian 2 hari yang lalu ada yang bertanya kepada saya, Mas, kok nggak update earning lagi? Sebenarnya saya bukan nggak update earning lagi ya teman-teman, tapi saya belum sempat aja buat videonya. Tapi karena teman-teman ini udah ada yang bertanya seperti itu, ya saya akan perlihatkan saja earning saya itu di Denom Project. Jadi ini saya sudah login dan kemudian ini icon saya yang laris itu di Denom Project. Kalau bisa teman-teman, jadi ukurannya sederhana aja teman-teman, tapi banyak yang download. Jadi kalau teman-teman jago icon itu coba teman-teman buat akun, kemudian upload ikonnya itu di Denom Project itu teman-teman. Nanti setelah di review, kalau nggak salah itu butuh 3 bulan kalau sekarang. Jadi setelah di review ya nanti kalau misalnya setuju ya icon teman-teman bisa online, dan kalau misalnya ada yang nyari icon teman-teman itu bakal akan download. Nah ini bahkan saya rutin itu sudah banyak yang download. Jadi setiap hari itu udah ada penjualan. Nah ini untuk icon-icon saya yang laris di download. Kemudian kalau teman-teman lihat di royalty saya, karena teman-teman mau lihat earning saya. Jadi ini untuk Januari itu saya pesat naiknya. Kemudian untuk November kemarin ini, jadi ini untuk yang member pro, kemudian yang atas kuning nih ada single purchase-nya ada 3,6, kemudian melalui API 2,17. Jadi kalau saya lihat di sini, saya sebenarnya beberapa hari ini agak jarang upload. Nah, kalau teman-teman lihat di sini saya uploadnya mulai semangat di sini, kemudian makanya naik sini agak turun karena saya udah jarang lagi upload. Nah, makanya kalau setelah saya pelajari, kalau teman-teman serius upload icon, bahkan misalnya dalam waktu sebulan itu teman-teman bisa mengupload 1000 icon, itu otomatis kalau teman-teman membuatnya secara riset, maksudnya nggak sembarangan ya teman-teman. Jadi melalui riset keyword dulu, kemudian lihat apa aja icon yang banyak dicari user dengan lihat di bagian depan. Jadi kalau teman-teman lihat di bagian depan ini, oh iya ntar royalty saya. Nah, untuk bulan ini saya dapat segini teman, $24 ya, lumayan alhamdulillah. Jadi langsung bisa saya cairkan. Untuk bulan 10 kemarin itu saya dapatkan segini. Jadi sistem pembayarannya begini teman-teman. Misalnya dari 1 Januari, misalnya nanti nih di bulan Desember. Nah, ini kan Desember tanggal 15. Nah, jadi penghasilan saya dari tanggal 1 Desember kemudian sampai tanggal 30 Desember itu akan masuk di bulan Januari, teman-teman. Nah, jadi kayak PNS lah, kira-kira udah bekerja 1 bulan kemudian baru dibayarkan di bulan berikutnya gitu. Karena sistem ya cara kerjanya agak berbeda sedikit sih dengan kalau ini kan, kalau misalnya pegawai negeri kan misalnya dibayar tanggal 1 tanggal 2 teman-teman ya. Kalau kita itu sekitar di atas tanggal 4 atau tanggal 5. Nah, saya pernah juga tuh ngalamin waktu di Denom Project itu sampai tanggal 10 itu saya belum
dibayar gitu. Maksudnya bayarannya belum masuk ke PayPal saya. Nah, setelah ini saya kirim surat tuh dengan supportnya di Denon Project ini. Saya tanyakan kok belum ada pencairan. Nah, ternyata setelah saya seperti itu, tanyakan seperti itu, oh, otomatis langsung dicairkan dari adminnya. Nah, makanya kalau teman-teman pernah mengalami hal yang sama, misalnya sampai tanggal 15 atau sampai tanggal 10 itu belum cair juga, ya nanti teman-teman hubungi aja kontak personnya. Nah, saya tunjukkan dulu di bagian depan Denon Project-nya. Denon Project-nya itu kalau teman-teman cek di bagian depannya itu, nah seperti ini. Jadi teman-teman bisa lihat ini ada ikon-ikon yang laris, maksudnya itu yang di-download oleh beberapa buyer, pembeli ikon di situs ini. Nah, jadi teman-teman bisa riset nih, oh ternyata misalnya yang paling banyak yang kayak gini nih. Nah, jadi teman-teman bisa cari ide, oh saya juga mau buat seperti ini tapi modelnya beda gitu. Nah, seperti itulah teman-teman cara merisetnya. Nah, seperti saya bilang kalau teman-teman itu misalnya tadi terlambat dibayar di non project, itu bisa menuju bagian sini teman-teman. Nah, ini dia. Ke bagian customer service. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan lagi seputar the non project, itu nanti teman-teman bisa komentar saja teman-teman di video ini. Kemudian lanjut kita ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum, mohon sarannya nggak nembus-nembus. Nah, khusus untuk Avvox ini ya teman-teman, keluar dari Microstock. Nah, untuk di Avvox ini pasarnya internasional teman-teman. Jadi yang bisa bergabung di sini rata-rata hanya yang memiliki skill-skill yang sangat dibutuhkan. Jadi kalau misalnya skill yang teman-teman buat itu sudah banyak, misalnya teman-teman graphic design. Nah, untuk graphic design sendiri di Avvox itu sudah banyak teman-teman. Jadi makanya banyak yang teman-teman kalau membuat akun di sana itu di reject dengan Avvox. Jadi kalau menurut saya teman-teman itu carilah job yang yang sedikit. Mungkin seperti yang banyak dibutuhkan itu writing masih terbuka teman-teman. Kemudian selain writing itu ada lagi namanya app developer. App developer itu ya seperti misalnya pembuat aplikasi gitu. Misalnya ya aplikasi Lazada ataupun yang lain-lainnya misal. Atau Shopee, Tokopedia, itu kan kalau di Android kan teman-teman lihat ada banyak aplikasi kan. Nah, itu mereka sangat membutuhkannya teman-teman di Avvox. Tapi kalau teman-teman benar-benar memang mau serius bisa diterima di Avvox, itu saya sudah menyediakan kursusnya teman-teman. Bagaimana cara approve-nya, kemudian bagaimana cara membuat proposal, bagaimana cara memilih klien yang benar. Jadi teman-teman bisa cek itu nanti di googling saja, tulis saja Mas Arkandas blogspot.com. Nah, jadi ini adalah situs saya. Ini saya buat pengen tahu kan isi-isi misalnya kursus online Avvox saya itu isinya apa saja. Jadi nanti tuju dulu ke situs ini, kemudian ini bisa cek di sini atau bisa ketik di sini Avvox. Nah, ini udah ketemu. Jadi klik aja. Ini adalah blog saya. Nah, di sini akan terlihat isinya apa saja. Video-videonya apa saja. Nah, saya juga kalau teman-teman lihat akses itu nanti saya akan linkkan ke Google Drive saya, teman-teman. Nah, ini jadi teman-teman akan mendapatkan beberapa video. Ini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Ada sekitar 15 video dan kemudian juga video tentang Avvox yang wajib ditonton dari channel Mas Blogger, teman-teman. Jadi contoh misalnya ini bagaimana cara approve dalam 5 menit saja, kemudian bagaimana cara install,
Nah, misalnya ini nih, cek dulu. Nah, jadi ini ya link-linknya ini hanya bisa diakses kalau teman-teman sudah mengikuti kursus saya, teman-teman. Jadi ini hanya untuk yang mengikuti kursus saja. Jadi saya mohon maaf kalau misalnya ada pertanyaan yang berhubungan tentang Avok itu belum sempat saya bahas karena itu pembahasannya untuk ini, teman-teman. Jadi di les online Avok saya gitu. Jadi seperti itu. Jadi kalau teman-teman memang serius, itu nanti silakan ikutin tahapannya di ini, kursus online ini. Nah, nanti baca terus sampai bawah, kemudian kalau sudah ini. Jadi biayanya segini, teman-teman. Jadi kalau saya sendiri itu sudah 3 tahun, teman-teman, sebenarnya di Avok, tapi sebenarnya saya udah berkecimpung di dunia freelancer itu udah lama. Itu bahkan sebelum saya mengenal Avok itu saya sudah main dulu di project.co.id. Jadi salah satu situs penyedia ini juga proyek-proyek sama freelancer untuk freelancer, tapi ini skalanya itu untuk lokal saja, khusus untuk Indonesia saja, teman-teman. Jadi enaknya ya teman-teman tidak perlu mengajarkan seputar bahasa Inggris. Ini lumayan bagus. Saya juga sebelum ke Avok itu main ke Avok sini. Itu saya dulu main ke sini, teman. Jadi saya menimba ilmu di sini ada sekitar mungkin 6 atau 7 tahun yang lalu saya bergabung di sini. Nah, setelah saya udah mengetahui cara kerjanya di sini, barulah saya ke sini, teman. Bergabung di Avok. Nah, seperti itu. Jadi untuk belajar itu, teman-teman, misalnya teman-teman jadi mengikuti kursus Avok online saya, itu cukup transfer segini, kemudian kirimkan emailnya ke sini, teman. Maksudnya transfernya ke Bank Mandiri, ini atas nama Hadarka Anda. Kalau sudah, nanti silakan difoto buktinya dan di WA di nomor ini, teman-teman. Nah, kemudian untuk pertanyaan lain itu sebentar, balik lagi komentar channel. Nah, ini udah terjawab ya, teman-teman. Ini di mana Bang nggak ngerti. Untuk PayPal-nya sendiri itu coba teman-teman tonton dulu di bagian mana kayak yang nggak ngerti. Saya juga bingung dengan pertanyaannya mau jawab apa. Apanya yang nggak ngerti, apa cara menginput rekeningnya, apa namanya, atau yang lainnya. Kemudian, nah ini juga pertanyaan buatin daftar Avok diterima Bang. Tadi pertanyaan sudah jawab ya teman-teman sama yang di atas. Kemudian ada lagi yang tentang Photoshop. Ini bukan pertanyaan sih, ini malah ungkapan mungkin puas ya menonton tutorial Photoshop di Mas Blogger. Kemudian ini juga, ini saran juga tentang mikrofon. Nah, jadi ini juga kenapa saya mengupgrade ini saya mikrofon saya ya karena ini teman-teman. Jadi banyak yang masuk itu menanyakan seputar kenapa sih audionya juga kadang terlalu keras, kemudian agak terganggu. Nah, makanya saya moga-moga dengan adanya peralatan mikrofon saya yang terbaru ini itu bisa membantu teman-teman. Kemudian untuk video tentang posting icon di Alamigan, please. Oke, saya tampung dulu ya teman-teman. Jadi untuk pertanyaan yang belum sempat saya jawab itu saya mohon maaf, saya tidak bisa menjawab pertanyaan sebelumnya, tapi itu saya simpan dulu pertanyaan teman-teman. Jadi nanti saya akan cari dulu bahannya kalau memang bagus dan sesuai dengan konten-konten yang teman-teman pinginkan, itu akan saya buatkan videonya, teman-teman. Nah, untuk video tentang alam ini nanti saya tampung dulu. Kalau sempat nanti saya akan coba buatkan, teman-teman. Jadi gitu saja supaya tidak kepanjangan, teman-teman. Moga-moga teman-teman itu dengan adanya peralatan mikrofon baru saya ini itu bisa
membuat teman-teman betah menonton tutorial Photoshop yang berikut. Tutorial Photoshop, Avok, maupun tentang seputar Microstock. Oke, kalau gitu teman-teman, kalau masih bingung nanti silakan berkomentar lagi di setiap video yang saya buat. Kemudian juga kalau teman-teman suka konten seperti ini, silakan like. Kemudian jika dirasa bermanfaat, silakan di-share supaya teman-teman kalian juga tahu, yaitu bagaimana cara mengetahui cara kerja sistem seputar di Microstock tadi, teman-teman, maupun di Avok, kemudian atau di seputar Photoshop. Oke, kalau gitu teman-teman nanti bisa mengakses semua playlist saya di sini. Playlist saya ini sudah saya buat rinci. Jadi kalau teman-teman ingin belajar Microstock itu silakan ke playlist Microstock, teman-teman. Nah, kalau teman-teman ingin belajar Avok itu segera ke playlist kerja freelancer. Dan kalau misalnya teman-teman ingin misalnya mengetahui cara bagaimana saya cara mengedit foto supaya bisa sebagai image editing di Avok, itu bisa lihat di playlist efek foto sama Photoshop Action dan di tutorial Photoshop. Nah, begitulah teman-teman untuk tutorial kali ini, semoga berguna. Sampai ketemu di tutorial berikutnya.